Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi pada pelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita memasuki pertemuan keempat. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai unsur dan rumus kimia. Diingatkan kembali nih teman-teman mengenai definisi unsur. Unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Dalam klasifikasi materi, unsur ini termasuk ke dalam zat tunggal. Ini sudah dibahas ya teman-teman pada pertemuan sebelumnya mengenai definisi unsur ini. Harap diingat kembali ya. Nah, untuk lambang unsur ini terdiri dua kemungkinan. Bisa menggunakan satu huruf, bisa menggunakan dua huruf. Jika satu huruf berarti unsur tersebut menggunakan huruf kapital atau huruf besar dari nama unsurnya. Nama unsurnya itu biasanya menggunakan nama bahasa Latin loh teman-teman. Kemudian jika menggunakan dua huruf ini, huruf pertamanya huruf kapital atau huruf besar, kemudian huruf keduanya adalah huruf kecil. Jadi lambang unsur itu bisa satu huruf, bisa dua huruf. Ingat ya teman-teman, jika satu huruf berarti huruf kapital, jika dua huruf, huruf pertamanya huruf kapital, huruf keduanya menggunakan huruf kecil. Ini kita lihat contoh lambang unsurnya. Misalnya, untuk unsur hidrogen, ini biasanya dilambangkan dengan unsur H. H-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ada lagi nama unsurnya helium. Ini dilambangkan dengan dua huruf nih. Lihat teman-teman. Huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil. Jadi lambang unsur itu jika satu hurufnya hanya kapital, jika dua huruf, huruf pertamanya huruf kapital, huruf keduanya huruf kecil. Mohon diingat ya teman-teman mengenai penulisan lambang unsur ini. Untuk jenis unsur dibagi ke dalam dua jenis teman-teman. Ada namanya unsur logam, ada namanya unsur non-logam. Jika unsur logam, ini lihat nih sifat-sifatnya. Yang pertama, bersifat dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Kemudian, jika digosok akan mengkilap. Dan mempunyai titik leleh dan titik didih umumnya tinggi. Jadi kalau teman-teman nih mau melelehkan atau mendidihkan unsur besi, dibutuhkan suhu yang relatif tinggi. Berbeda nih dengan sifat dari unsur non-logam. Sifatnya adalah non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian jika digosok pun tetap aja teman-teman tidak akan mengkilap. Kecuali nih hanya satu aja. Unsur non-logam jika digosok mengkilap adalah intan. Selebihnya mah walaupun sama teman-teman digosok, unsur non-logam ini tidak akan mengkilap. Kemudian mempunyai titik leleh dan titik didih umumnya rendah. Jadi bisa meleleh dan mendidih pada suhu yang relatif rendah. Itu ya sifat-sifat untuk unsur logam maupun unsur non-logam. Nah, kita lihat contoh dari unsur logam. Ada yang pertama aluminium. Ini lambang unsurnya menggunakan dua huruf. Huruf pertamanya A besar, huruf keduanya L. Al. Ini lambang unsur untuk aluminium. Kemudian barium. Lambang unsurnya B-nya yang pertama besar, A-nya yang kedua kecil, Ba. Lambang unsur untuk besi. Besi ini nama bahasa Indonesia ya teman-teman. Sedangkan nama latinnya adalah ferrum. Makanya lambangnya terdiri dari Fe. Emas. Sama juga nih bahasa Indonesia. Bahasa latinnya adalah aurum. Aurum ini artinya mengkilap. Kalau di dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan emas ini adalah Au. Kalau kalium bahasa Indonesianya kalium, bahasa Yunaninya juga sama kalium, makanya lambangnya adalah K. Kalsium Ca. Ini harap diingat ya antara kalium dan kalsium jangan terbalik ya teman-teman. Kalau kalium adalah K, kalau kalsium adalah Ca. Kobalt, ini lambangnya Co. Magnesium Mg, mangan Mn, natrium Na, nikel Ni, perak bahasa latinnya argentum, makanya lambangnya Ag. Platina PT Raksa ini hidragirum Hg,
zinc Zn, tembaga itu cuprum Cu, timah tanum Sn, timbel plumbum. Ini beberapa unsur logam, harap dicatat dan diingat baik-baik ya untuk unsur-unsur logam ini. Kita beralih selanjutnya kepada unsur non-logam. Ini adalah contoh-contoh unsur non-logam. Ada argon, Ar, belerang, nama bahasa Indonesia sama ini ya. Kalau bahasa Latinnya adalah sulfur, makanya lambangnya adalah S. Bromin, Br, fluorin, F, fosforus, lambangnya P, helium, He, iodin, I, hidrogen, H, karbon itu kalau di bahasa Yunani C awalnya, makanya lambangnya adalah C. Klorin Cl, neon Ne, nitrogen N, oksigen O, dan silikon Si. Untuk unsur non-logam ini masih banyak loh teman-teman contohnya, tetapi kalian harap ingat dan catat baik-baik, terutama yang ini ya, yang beberapa contoh unsur non-logam ini. Nah, di dalam pelajaran kimia ada namanya rumus kimia. Ini menyatakan komposisi dari partikel penyusun zat tersebut. Jadi zat itu mengandung apa sih? Penyusunnya terdiri dari apa aja sih? Itu adanya di dalam rumus kimia. Nah, untuk rumus kimia ini ada dua jenis teman-teman. Ada namanya rumus molekul, ada namanya rumus empiris. Kalau rumus molekul ini menyatakan jenisnya dan jumlah atom dalam tiap molekul zat. Jadi jenisnya apa, jumlah atomnya berapa, itu adanya di dalam rumus molekul. Yang memiliki rumus molekul ini hanya unsur dan senyawa. Jika campuran tidak memiliki rumus molekul. Nah, kita lihat nih contoh rumus molekul. Air. Air ini rumus molekulnya adalah H2O. Ini menunjukkan dalam molekul air terdiri dari 2 atom H nih. Berarti angka 2 ini menunjukkan koefisien untuk H. 2 atom H atau atom hidrogen, dan nih O-nya tidak memiliki koefisien atau angka di bawahnya, itu menunjukkan angka 1, memiliki 1 atom O atau 1 atom oksigen. H-nya 2, O-nya 1. Itu untuk rumus molekul air. Nah, rumus kimia yang kedua adalah rumus empiris. Ini menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom penyusunnya. Jadi, perbandingan paling sederhana setelah adanya rumus molekul. Kita lihat contohnya teman-teman. Ini ada air, rumus molekulnya H2O. Lihat koefisiennya masing-masing. Ada angka 2 untuk H, ada angka 1 untuk O. Ini sudah paling sederhana teman-teman. Tidak bisa dibagi lagi koefisiennya. Makanya rumus molekulnya sama dengan rumus empiris. Rumus molekul air H2O, rumus empirisnya juga demikian, adalah H2O. Berbeda nih teman-teman dengan asam cuka. Ini rumus molekulnya C2H4O2. Lihat, koefisiennya kan angka 2, angka 4, angka 2. Ini masih bisa disederhanakan. Sederhanakannya dibagi dengan angka 2. Makanya pembaginya disimpan di luar nih teman-teman. Pembaginya ini angka 2. Lihat, 2 bagi 2 hasilnya C-nya 1. Kalau 1 tidak usah dituliskan, makanya C saja. Untuk H, 4 bagi 2 hasilnya 2. Makanya H-nya 2. O-nya 2 bagi 2 adalah 1, sama seperti tadi, tidak usah dituliskan angkanya. Maka rumus empiris asam cuka CH2O2 kali. Kita lihat contoh selanjutnya untuk glukosa atau gula cair. C6H12O6. Ini koefisiennya masing-masing 6, 12, 6. Ini masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan angka 6. Angka 6-nya ditulis di bagian luar. Kemudian sama seperti tadi. Untuk C-nya 6 bagi 6, 1. Tidak usah dituliskan. 12 hanya dibagi 6, 2. Untuk O-nya 6 bagi 6 karena 1. Makanya koefisiennya tidak usah dituliskan. Kemudian rumus empirisnya menjadi CH2O6 kali. Contoh terakhir nih teman-teman. Etana. Rumus molekulnya C2H6. Berarti bisa dibagi masing-masing dengan angka 2. Makanya angka 2-nya ditulis di luar.
Untuk C-nya 2 bagi 2, 1, tidak usah dituliskan. Untuk H-nya 6 bagi 2 adalah 3. Maka rumus empirisnya CH3 2 kali. Cukup sekian ya teman-teman untuk pertemuan kali ini mengenai unsur dan rumus kimia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.